Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatung Wanuha dari kelas 9A nomor absen 25 mempraktekkan ujian praktek PKY tentang pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memaksa masyarakat dunia mendefinisikan makna hidup, tujuan pembelajaran, dan hakikat kemanusiaan. Jika selama ini manusia dipaksa hidup dalam situasi serba cepat, pekerjaan tanpa henti, dan kejaran target pertumbuhan ekonomi dalam sistem kompetisi, namun persebaran virus corona COVID-19 yang menjadi krisis besar manusia modern memaksa kita untuk sejenak bernafas, berhenti dari pusaran sistem, serta melihat kembali kehidupan keluarga dan lingkungan sosial dalam arti yang sebenarnya. Manusia dipaksa berhenti dari rutinitasnya untuk memaknai apa yang sebenarnya dicari dari kehidupan. Indonesia punya tantangan besar dalam penanganan COVID-19 dari semua aspek yang menjadi tantangan saat ini. Saya konsentrasi pada aspek pendidikan yang esensial untuk didiskusikan. Aspek pendidikan menjadi konsentrasi penulis karena telah berpuluh tahun bergelut di bidang ini dalam kapasitas sebagai peneliti praktis hingga perumus kebijakan. Pandemi COVID-19 memaksa kebijakan social distancing atau di Indonesia lebih dikenal sebagai physical distancing, menjaga jarak fisik untuk minimalisir persebaran COVID-19. Jadi kebijakan ini diupayakan untuk memperlambat laju persebaran virus corona di tengah masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud merespon dengan kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring dan disusul peniadaan ujian nasional untuk tahun ini. Tantangan pembelajaran persebaran virus corona yang masih di berbagai negara memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar hal-hal baru. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi hak pendidikannya. Sampai 1 April 2020, UNESCO mencatat setidaknya 1,5 miliar anak usia sekolah yang berdampak COVID-19 di 188 negara, termasuk 60 jutaan diantaranya adalah di negara kita. Semua negara terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga kelanggengan layanan pendidikan. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicarikan solusinya. Ketimpangan teknologi antar sekolah di kota besar dan daerah, keterbatasan kompetisi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran, keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota, relasi guru-guru murid orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral, pemberlakuan kebijakan physical distancing yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berlaku secara tiba-tiba, tidak jarang membuat pendidikan dan siswa kaget, termasuk orang tua, bahkan semua orang yang berada dalam rumah. Pembelajaran teknologi informasi memang sudah diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun pembelajaran daring yang berlangsung sebagai kejutan dari pandemi COVID-19 membuat kaget. Satu
hampir di semua ini, dari kabupaten, kota, provinsi, ustadz, bahkan dunia internasional. Sebagai ujung tombak di level paling bawah, suatu lembaga pendidikan, kepala sekolah dituntut untuk membuat keputusan cepat dalam merespons surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengharuskan sekolah untuk memperlakukan pembelajaran dari rumah. Pendidikan merasa kaget karena harus mengubah sistem silabus dan proses belajar secara cepat. Siswa terbata-bata karena mendapat tumpukan tugas selama belajar dari rumah. Sementara orang tua murid merasa stres ketika mendampingi proses pembelajaran dengan tugas-tugas, di samping harus memikirkan keberlangsungan hidup dan pekerjaan masing-masing di tengah krisis COVID-19. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.